Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, foto dan salam oleh Bapak Evangelis Andri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Nya atas kita sekalian. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami yang sungguh merupakan hati Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni dan layakkan kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu pada saat ini. Amin. Dan berita anugerah untuk kita semua, sekalipun dosa merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti gunung. Mari jemaat, saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian lebih dalam untuk menyembah. Meskipun di masa sulit pandemi COVID-19 ini, tapi saya yakin dan percaya kita semua masih merasakan penyertaan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari sama-sama kita mengatakan sungguh besar setiamu nyata sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu Tuhan nyata sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, dan aku telah layakkan kehidupanku. Tiada yang bisa tuliskan indahnya Kau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. Buktikan Kau Tuhan bagi segalanya. Sungguh besar setiamu, sungguh nyata di sepanjang hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku,
seluruh abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Saat ini kita mau bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Hafiz Amri, bertemakan keluarga diberkati dan menjadi berkat. Mari kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga diberkati anak cucu kita di mana-mana. Kita mau pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juru berbahagia yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah oleh kita, diberkati anak cucu kita di mana? Mari angkat suara bersama-sama, kita angkat pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga bagi orang yang percaya. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selalu yang menjadi harapan dan di dalam doa saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum jauh kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini setiap umat-Mu diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersuaralah kepada kami, ajarkanlah apa yang menjadi ajaran Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dan apapun yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kami sungguh siap untuk dibentuk, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi pulang dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam mengiring Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini masih berkaitan dengan keluarga, dan ini pembahasan yang terakhir mengenai keluarga dalam bulan keluarga yang sudah ditentukan dari Sinode GKPI, ya, Gereja Kristen Pengabar Injil. Temanya adalah keluarga yang diberkati dan memberkati. Diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menulis Mazmur 37 itu adalah Daud, ya. Bagian ini Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan yang ke-26 tadi yang sudah dibacakan dan yang kita dengar bersama, ini sebenarnya membahas tentang riset atau membahas tentang penelitian Daud tentang dua tipe keluarga, yaitu keluarga orang fasik dan keluarga orang benar. Di situ dikatakan, berdasarkan hasil riset dan penelitiannya saudara, keluarga yang diberkati sesuai tadi dengan tema yang sudah saya katakan kepada kita semua, keluarga yang diberkati dan kemudian memberkati itu adalah keluarga orang benar. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang benar itu adalah orang yang mengasihi Dia. Itu artinya bahwa keluarga orang benar adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mengasihi Dia, keluarga yang mengasihi Allah. Dan dalam penjelasan selanjutnya saya akan memakai kata keluarga yang mengasihi Dia supaya bisa lebih mudah dimengerti oleh setiap kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, riset atau penelitian Daud ini dapat dipercaya. Kenapa? Karena Daud melakukan riset atau penelitian tentang keluarga itu sangat lama. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25a, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Riset dan penelitian Daud ini dilakukan ketika dia masih muda sampai kemudian dia sudah menjadi tua. Itu artinya bahwa riset penelitian yang dilakukan Daud itu memakan waktu yang cukup lama saudara, sehingga hasilnya itu dapat dipercaya, sehingga hasilnya pasti akurat. Puluhan tahun saudara Daud melakukan riset tentang keluarga.
Ya. Baik keluarga orang fasik maupun keluarga orang benar atau orang yang mengasihi dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita akan belajar tentang dampak ya keluarga yang mengasihi Tuhan. Setidaknya ada dua, saudara, yang akan kita pelajari tentang keluarga yang mengasihi Tuhan. Satu, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Saudara, dikatakan bahwa keluarga orang yang mengasihi Tuhan, di situ dikatakan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan keluarga yang mengasihi Tuhan, di situ dikatakan diberkati Tuhan. Bahkan keturunannya di situ, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud ingin menjelaskan, meyakini kepada kita semua bahwa sumber berkat dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah Tuhan. Daud sangat meyakini bahwa ada relasi yang begitu kuat, ada hubungan yang begitu kuat antara berkat dan mengasihi Tuhan. Dalam riset dan penelitiannya, saudara, dikatakan Daud menyimpulkan bahwa keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, saudara, sepanjang risetnya, sepanjang kemudian Daud melihat kehidupan keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, saudara, kesimpulannya adalah hidup mereka itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat atas hidup kita? Apakah kemudian kita masih meyakini bahwa Tuhan itu menjadi sumber berkat atas setiap usaha kita, atas toko kita, atas setiap pekerjaan kita, atas setiap pendidikan anak-anak kita, dan Tuhan menjadi sumber berkat, saudara, atas keluarga kita? Apakah kita masih meyakini itu, saudara? Sama seperti Daud meyakini bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apa berkat yang diberikan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mengasihinya? Situ dikatakan, saudara, ayat yang ke-25 bagian yang B, saudara, dikatakan anak cucunya meminta-minta roti, saudara. Berkatnya adalah roti, saudara. Daud tidak pernah melihat keluarga yang mengasihi Tuhan itu meminta-minta roti, saudara. Itu artinya bahwa keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan selalu mencukupkan roti bagi keluarga-keluarga yang mengasihi Dia. Roti adalah makanan utama orang Israel pada zaman itu. Tentunya orang Israel pada zaman itu tidak hanya sekedar makan roti, tetapi roti itu menjadi menu makanan utama bagi orang Israel pada zaman itu. Kalau orang Indonesia mungkin harus ada nasi. Kalau makan tanpa nasi, rasanya belum makan, saudara. Bahkan ketika Tuhan Yesus selesai puasa selama 40 hari,
40 malam. Kemudian Yesus lapar. Datang si iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ubah batu ini kemudian menjadi roti, saudara. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada si iblis. Dan ini juga menjadi perkataannya kepada kita semua, saudara. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya, saudara, roti itu menjadi menu utama makanan bagi orang Israel pada waktu itu. Tetapi manusia atau orang percaya, saudara, kebutuhannya bukan hanya sekedar roti yang menjadi makanan jasmani baginya, tetapi juga firman yang keluar dari mulut Allah itu juga menjadi kebutuhan yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, roti merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan jasmani utama manusia. Tuhan akan mencukupkan, dikatakan. Keluarga yang mengasihi Tuhan tidak akan meminta-minta roti. Itu artinya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan jasmani bagi setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Bahkan, saudara, di dalam ayat yang ke-28 itu merupakan janji Tuhan, saudara. Dikatakan sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Artinya bahwa Tuhan berjanji, dikatakan, akan memelihara kehidupan keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara keluarga-keluarga yang mengasihi Dia. Janji Tuhan Yesus juga, saudara, dikatakan di dalam perjanjian baru, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, saudara, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu adalah, saudara, bagian itu berbicara tentang jangan khawatir. Bagian sebelumnya dikatakan jangan khawatir tentang makan, jangan khawatir tentang minum, jangan khawatir tentang pakaian. Itu artinya bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya bahwa makan, minum, saudara, dan kemudian pakaian itu akan ditambahkan. Ditambahkan itu artinya bahwa akan dicukupkan Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan berjanji akan menambahkan, Tuhan berjanji akan mencukupkan makan, minum, dan pakaian kepada keluarga-keluarga yang mengasihi Dia, yang mengutamakan Dia. Karena di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu itu artinya yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, saudara, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Itu janji Tuhan, saudara. Akan ditambahkan. Itulah sebabnya, saudara, bagian itu berulang-ulang kali ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Dia. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir akan makan, jangan khawatir akan minum, jangan khawatir, saudara, akan pakaian, saudara. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan cukupkan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, ketika keluarga-keluarga itu adalah keluarga-keluarga yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan
firman Allah yang hidup. Kalimat meminta-minta roti itu diterjemahkan tidak akan menderita kelaparan. Artinya mau keluarga yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah menderita kelaparan, tidak akan pernah kekurangan makanan, saudara, tidak akan pernah kekurangan roti dalam kehidupan mereka, tidak akan pernah, saudara, puasa karena nggak punya makanan. Bahkan dalam terjemahan yang lain, saudara, kalimat meminta-minta roti itu diterjemahkan meminta sedekah. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah meminta-minta sedekah dari orang lain. Bahkan ada yang menerjemahkan, saudara, kata kalimat meminta-minta roti itu diterjemahkan mengemis makanan. Itu artinya keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah mengemis makanan kepada orang lain. Justru berbagi berkat dan memberikan makanan, saudara, kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kesaksian nyata yang menurut saya ini luar biasa dari seorang ibu tua ya, yang bernama Mbah Pon. Mbah Pon ini adalah penjual gudeg di pojokan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada kesempatan untuk liburan ke Yogyakarta dan kemudian di Malioboro, ya, di Pasar Beringharjo ada di sebuah pojokan, ya, ada penjual gudeg yang bernama Mbah Pon. Yang menarik, saudara, dari Mbah Pon ini adalah punya 5 anak. 5-5-nya kuliah. Saudara bayangin, seorang penjual gudeg punya 5 anak dan 5-5-nya sedang kuliah. 2 anaknya kuliah di UGM. Yang 2 kuliah di ITB dan yang 1 kuliah di Universitas Indonesia atau di UI. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kelima anaknya kemudian mendapatkan beasiswa? Artinya ketika yang 2 anaknya kuliah di UGM itu mendapatkan beasiswa sehingga nggak perlu bayar uang kuliah. Yang 2 anak kuliah di ITB kemudian mendapat beasiswa sehingga nggak perlu untuk biaya uang kuliahnya sudah ditanggung oleh beasiswa atau yang mendanai, saudara, pemerintah atau mungkin sponsor yang lain. Yang 1 anak yang kuliah di UI, uang kuliahnya ada beasiswa, saudara? Enggak, saudara. Uang kuliah kelima anaknya ditanggung oleh Mbak Pon dengan biaya sendiri dari hasil jual gudeg, saudara. Sampai kemudian 5 anak ini selesai, tamat menyelesaikan kuliahnya masing-masing, saudara. Suatu ketika, saudara, ada peserta seminar tentang hidup sukses. Kemudian dibawa untuk berjumpa dengan Mbah Pon. Tujuannya para peserta seminar itu belajar tentang kesuksesan dari Mbah Pon. Banyak pertanyaan yang disampaikan, saudara, oleh para peserta seminar terhadap Mbah Pon, tetapi jawaban Mbah Pon itu tidak memuaskan mereka. Misalnya, saudara, ketika kemudian ada seorang peserta bertanya, bagaimana kiat mendidik anak? Sampai kemudian anak-anak Mbah Pon itu bisa kuliah. Bukan hanya kuliah, tetapi anak-anak Mbah Pon adalah anak-anak yang baik, saudara. Jawaban Mbah Pon itu hanya sederhana. Nggih biasa mawon. Yenaka nggih dikandani. Jawabannya hanya seperti itu, saudara. Artinya, ya biasa saja. Kalau nakal dikasih tahu, kalau nakal dinasihatin.
Saudara, jawaban Bapon nggak memuaskan karena Bapon hanya menjawab seperti itu. Kemudian ketika ada pertanyaan yang disampaikan salah satu peserta seminar kepada Bapon tentang membayar uang kuliah anak-anak, bagaimana Bapon membiayai kuliah anak-anaknya dengan biaya sendiri. Bapon, saudara, dengan polosnya hanya menjawab begini, pas kedak bayar sekolah, gig dibayar. Artinya pas waktunya bayar sekolah, ya dibayar, saudara. Sehingga jawaban Bapon itu nggak memuaskan, saudara. Saudara peserta seminar nggak tahu lagi harus bertanya apa, karena tidak ada jawaban yang spesial dari Bapon. Sampai satu waktu ada seorang yang bertanya, Bapon, nopo jenengan boten nate wonten masalah? Ya. Bapon, apa Bapon tidak pernah punya masalah? Ketika ditanya seperti itu, Bapon bingung, saudara. Wajahnya bingung. Dan kemudian Bapon balik bertanya kepada orang itu, masalah niku nopo to? Masalah niku sing kados pundi? Masalah itu apa? Masalah itu yang seperti apa? Saudara, Bapon nggak tahu apa itu masalah, saudara. Kemudian peserta itu harus mencontohkan, niku lho Mbak, misalnya pas badhe bayar sekolah, pas boten wonten artoning. Itu loh Mbak, misalkan pas sudah waktunya bayar sekolah, gak ada uangnya. Oh, baru kemudian Bapon tanggap maksudnya masalah itu apa. Tapi kemudian dengan tersenyum, saudara, Bapon menjawab, oh niku toh nggih gampil mawon, dereng wonten artone nggih kula nyuwun Gusti Allah lah dilalah benjange gudege wonten ingkang sing borong, katanya. Oh, itu toh yang namanya masalah. Ya gampang saja. Kalau pas tidak ada uang, saya minta Gusti Allah. Saya datang kepada Gusti Allah. Saya berdoa kepada Gusti Allah. Saudara, lah ternyata ketika saya sudah selesai berdoa, besoknya ada yang borong gudeg saya. Saudara, jawaban Bapon ini menampar para peserta seminar, dan juga saya percaya bahwa jawaban Bapon ini juga menampar kita, saudara. Apa yang ingin disampaikan tentang Bapon, saudara, sebenarnya Bapon tidak tahu apa itu masalah, saudara. Sehingga dia menganggap bahwa hidupnya tidak pernah punya masalah. Bagaimana kemudian Bapon menganggap hidupnya tidak ada masalah, kalau kemudian dirinya, saudara, menjadikan Allah sebagai sandaran di dalam kehidupannya? Sama seperti yang dikatakan Daud, bagaimana kemudian orang keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan menjadikan hidupnya penuh dengan masalah, saudara. Kalau mereka mengasihi Tuhan dan kalau mereka hidupnya bersandar, meskipun mereka ada di dalam masalah, saudara, dikatakan ayatnya ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, saudara. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, kalaupun ada di dalam masalah, dikatakan tidak jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang akan menopang
mendirikan kembali keluarga-keluarga itu untuk kembali berdiri dengan tegak menghadapi kehidupan selanjutnya dalam hidupnya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud berkata di dalam ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Artinya saudara, jadilah keluarga yang mengasihi Tuhan. Tadi saya sudah katakan, maka Tuhan akan menopang kehidupan kita. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak karena permasalahan kehidupan kita. Tuhan akan memelihara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan itu meminta-minta roti, meminta-minta sedekah, bahkan mengemis makanan dari orang lain. Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan. Tuhan akan mencukupkan makan, Tuhan akan mencukupkan roti, Tuhan akan mencukupkan minum bagi setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Dia. Ini adalah janji Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang pertama diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, menjadi berkat. Ya, yang pertama diberkati Tuhan, kemudian yang kedua menjadi berkat. Saudara, ayat yang ke-26, tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat, saudara. Ya. Kehidupan keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan bukan hanya diberkati Tuhan, tetapi kehidupan mereka pun, saudara, menjadi berkat. Ini namanya diberkati Tuhan untuk kemudian menjadi berkat. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini konteksnya, ya. Pada waktu itu Rasul Paulus berbicara tentang manusia baru. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, dulu pekerjaannya adalah mencuri, maka kemudian jangan mencuri lagi. Jangan mengambil milik orang lain, saudara. Ya. Jangan mengingini milik orang lain, saudara. Tetapi kemudian di sini dikatakan, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Manusia baru yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau dulu pekerjaannya adalah pekerjaan yang dilarang Tuhan, maka hentikan itu. Kemudian sekarang mencari pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Katanya dengan tangannya sendiri, ini tujuannya. Ya, bekerja itu tujuannya dikatakan bukan hanya untuk kemudian kita mendapatkan berkat, saudara, tapi itu dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, saudara. Saudara, pernahkah hal ini kita pahami, saudara? Apakah ketika kemudian kita bekerja dan kemudian kita mendapatkan upah dan mendapatkan gaji dalam pekerjaan kita, pernahkah kemudian di situ dikatakan kita membagikan sebagian dari upah kita, gaji kita, saudara, kepada orang yang berkekurangan? Saudara, apa maksudnya sih dalam bagian ini? Artinya bahwa Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Efesus dan juga kepada setiap kita bahwa di dalam setiap berkat, di dalam setiap upah, di dalam setiap kemudian cuan atau keuntungan, di dalam setiap gaji, di dalam pekerjaan kita atau hasil dari usaha kita, saudara, itu adalah diberikan Tuhan kepada kita, dan saudara, ada bagian orang lain di dalamnya.
Dalam setiap cuan yang kita miliki, dalam setiap upah yang kita miliki, dalam gaji yang kita miliki, saudara, sadarkah bahwa ada bagian orang lain juga di dalamnya? Dan Tuhan mau memakai kita, saudara, untuk kemudian menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang mengasihi Tuhan bukan saja hidupnya diberkati Tuhan, melainkan menjadi berkat, saudara. Bahkan dikatakan keturunannya, anak cucunya menjadi berkat, saudara. Ya, ayat yang ke-26, anak cucunya menjadi berkat. Keturunannya menjadi berkat, saudara. Keluarga yang mengasihi Tuhan, saudara, akan mewariskan iman dan kebaikan kepada keturunannya. Ya. Bukan hanya mewariskan harta, saudara. Bukan hanya mewariskan berkat jasmani kepada keturunannya, anak cucunya. Tetapi keluarga yang mengasihi Tuhan akan mewariskan iman, akan mewariskan kebaikan kepada keturunannya, saudara. Lalu kita melihat, saudara, contohnya dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5, itu berbicara tentang iman. Ya. Paulus mengatakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Paulus kemudian mengatakan bahwa Timotius adalah orang yang baik, saudara. Kemudian dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-5 itu, bagaimana kemudian Paulus menjelaskan bagaimana kemudian Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Kemudian Timotius adalah orang yang baik. Rupa-rupanya, saudara, iman dan kebaikan dari Timotius itu merupakan warisan dari ibunya, saudara. Dan itu merupakan warisan dari neneknya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa maksudnya? Sifat anak itu tidak akan pernah berbeda jauh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, maka anak itu menjadi anak yang baik. Kalau orang tuanya murah hati, saudara, maka anak itu bertumbuh nanti besar, melihat teladan dari orang tuanya, maka anak itu nanti bertumbuh menjadi anak yang juga memiliki belas kasihan, anak yang juga memiliki sifat yang murah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang mengasihi Tuhan dikatakan menaruh belas kasihan. Bahkan luar biasa di dalam ayat yang ke-26a dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, saudara. Tiap hari. Membantu orang lain bukan hanya pada momen-momen tertentu, bukan hanya dalam seremonial tertentu, saudara. Bukan hanya hari-hari, momen-momen besar di dalam kekristenan, saudara. Keluarga yang mengasihi Tuhan dikatakan tiap hari menaruh belas kasihan. Bukan hanya ketika kemudian ada pandemi COVID-19, kemudian menaruh belas kasihan kepada orang yang terimbas COVID-19 ini.
bukan hanya kemudian pas Natal menaruh belas kasihan, kemudian membuat planning untuk mengadakan Natal ke panti jompo, ke panti asuhan, saudara, dan kemudian berbagi berkat hanya pada momen-momen Natal saja, saudara. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan bukan hanya kemudian menaruh belas kasihan pada saat Paskah saja, bukan hanya pada saat hari kelahirannya atau merayakan hari kelahirannya, saudara. Bukan hanya kemudian menaruh belas kasihan pada saat momen-momen tertentu yang membuat kehidupannya berbahagia, baru kemudian menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Tetapi di situ dikatakan bahwa keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan tiap hari, saudara, tidak mengenal momen-momen, tidak mengenal hari-hari besar dalam kekristenan, saudara, tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menaruh belas kasihan dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup, itu artinya adalah murah hati. Menaruh belas kasihan, murah hati, itu adalah sifat yang dimiliki keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Orang tuanya sifatnya murah hati, anaknya kemudian murah hati, kemudian cucunya, saudara, generasi yang ketiga kemudian murah hati. Bahkan saya percaya generasi-generasi berikutnya, saudara, adalah generasi-generasi yang murah hati, saudara. Ini cirinya, saudara, orang yang mengasihi Tuhan atau keluarga yang mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-21b, dikatakan, tetapi orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, sifatnya dikatakan pengasih dan pemurah. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Ya, sekali lagi saya tegaskan, keluarga yang mengasihi Tuhan pasti adalah keluarga yang mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu menjadi sebuah tanda, itu menjadi sebuah bukti, itu menjadi sebuah ciri keluarga itu mengasihi Tuhan. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kita tidak mengasihi sesama manusia yang jelas-jelas kelihatan? Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa berkata mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama manusia yang jelas-jelas kelihatan ada di depan mata kita? Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah keluarga kita diberkati dan memberkati? Bawalah seluruh anggota keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Kalau keluarga kita ingin diberkati dan mengasihi dan bahkan memberkati, saudara, bagi para orang tua, ingat selalu wariskan iman dan kebaikan
kepada keturunan kita. Kalau kemudian orang tua hanya mewariskan harta tanpa mewariskan iman dan kebaikan, itu akan menjadi masalah besar bagi keturunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu terakhir berbicara tentang keluarga. Pada bulan ini, Saudara, bulan depan Sinode selama 1 bulan membuat tema tentang diakoni. Saya berpikir bahwa tidak ada yang kebetulan kalau kemudian tema terakhir tentang keluarga berbicara tentang keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang diberkati dan memberkati, kemudian dilanjut minggu depan dengan pembahasan dengan diakonia, itu bisa nyambung, Saudara. Karena keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga-keluarga yang berdiakonia. Keluarga-keluarga yang bukan hanya diberkati Tuhan, tetapi keluarga-keluarga yang peduli, Saudara, dengan sesama manusia yang kekurangan. Dengan saudara seiman yang kekurangan, Saudara. Memperhatikan diakonia, Saudara. Itulah sebabnya buktikan kalau keluarga kita berdiakonia. Artinya keluarga kita adalah keluarga yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar, dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau sepanjang bulan ini Tuhan mengingatkan tentang keluarga, dan pada minggu ini berbicara tentang keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang diberkati dan keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah keluarga-keluarga setiap umat-Mu yang ada di bawah GKPI Bajem Pria Permata adalah keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, sehingga hidup keluarga-keluarga umat-Mu adalah keluarga-keluarga yang akan terus diberkati Tuhan. Tuhan akan memelihara kehidupan mereka, Tuhan akan mencukupkan makan minum dalam kehidupan mereka. Itu menjadi janji Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan bukan sampai diberkati Tuhan saja, tapi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga-keluarga yang menjadi berkat hidupnya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu adalah keluarga-keluarga dari setiap umat-Mu yang ada di bawah, dan menjadi keluarga besar di KPI Bajem Pria Permata. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih, bersyukur. Inilah doa kami, dan biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Evangelis Abri. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi doa berkat oleh Bapak Evangelis Abri. Puji Esa
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dari tempat ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita, kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita dan menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Amin.